warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi rabbil arsyil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan kajian ya terkait hadis dan sirah nabawiyah. Yang pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan makalah dari saya bertugas Pak Ilan ya. Iya Pak. Oh ya, iya Bu, saya. Ya, baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan semua. Tema hari ini adalah Kitab Sirah Karya Ulama. Setelah mencari-cari kitab-kitab sirah karya-karya ulama, saya tertuju ke salah satu kitab sirah yang berjudul Ma'al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Dr. Aisyah Abdurrahman, atau lebih dikenal dengan nama pena Bintu Syati. Nah, Bintu Syati itu kalau menurut bahasa gaul Kang Afrizal itu mungkin cewek pantai mungkin ya. Betul Kang Salman, betul ya, betul zamannya Bintu Syati. Anak pantai gitu ya, cewek pantai gitu. Ma'al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya biografi penulis sirah yaitu bernama Aisyah Abdurrahman yang memiliki nama pena Bintu Syati. Beliau ahli tafsir asal Mesir yang lahir pada 6 November 1913 di Dimyat. Lahir dari seorang ayah bernama Muhammad Ali Abdurrahman, seorang sufi dan teolog. Jenjang pendidikan Bintu Syati atau Aisyah Abdurrahman ini pendidikan dasar di daerah kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Fuad I Kairo, meraih gelar LC lisens pada tahun 1939 pada jurusan sastra dan bahasa Arab, kemudian melanjutkan jenjang master diselesaikan pada tahun 1941 dan meraih gelar doktor pada tahun 1950 di universitas yang sama dan jurusan atau studi yang sama, yaitu sastra dan bahasa Arab. Beliau wafat pada bulan Desember tahun 1998 pada usia 85 tahun. Tentang kitab, saya sedikit mungkin mengupas udah ya. Oh iya, okelah. Sedikit saya mengupas mungkin tentang kitab sirah karya Bintu Syati. Sirah Nabawiyah ini ditulis oleh Bintu Syati pada bulan Rabiul Awal tahun 1412 Hijriah. Tentu dalam penulisan ini latar belakang pendidikan Bintu Syati sangat mempengaruhi gaya penulisan Sirah Nabawiyah ini. Beliau pendidikannya tadi sastra dan bahasa Arab, itu gaya penulisannya pun lebih lebih menggunakan bahasa sastra, sehingga ketika saya membaca pun memahaminya pun ya sulit, selain daripada PDF yang berkualitas kurang gitu. Nanti mungkin kawan-kawan bisa
memberikan masukan atau mungkin punya PDF yang lebih jelas, lebih bagus dari yang saya dapatkan. Nah, setiap pembahasan ini ada, setiap pembahasan ini diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti misal pada pembahasan pertama tentang kelahiran Nabi, dan, diawali dengan ayat Al-Quran, wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-ayah. Dan bab-bab yang lain juga sama, diawali dengan surat atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran sesuai dengan tema yang ada. Seperti dicantumkan juga pada salah satu bab surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda aqrabuka wa ma qala, dan seterusnya. Kitab sirah ini yang ditulis oleh Bintu Syati berisi 5 bagian pembahasan. Pertama, pembahasan sebelum Nabi diutus yang membahas seputar tempat kelahiran dan kondisi keluarga Nabi. Yang kedua, setelah Nabi diutus yang membahas kejadian pada malam Lailatul Qadar, orang-orang yang pertama masuk Islam, tentang ayat wal laili idza yaghsha, kemudian tentang ayat am yaqulu naftara, kemudian di sana juga tentang adanya tahun kesedihan bagi Nabi dan peristiwa Isra Mi'raj. Bab ketiga dijelaskan di buku ini tentang peristiwa hijrah ke Najran dan Yasrib. Kemudian ada peristiwa penghadangan dan peristiwa perjanjian Aqabah. Bab keempat menceritakan peristiwa hijrah Nabi, peristiwa selama di Madinah dengan berbagai tantangan dan kejadian-kejadian dengan orang Yahudi, dengan orang Quraisy, dan orang-orang munafik. Dan yang kelima membahas tentang berbondong-bondongnya manusia masuk agama Allah. Di dalamnya berisi peristiwa Haji Wada, turunnya ayat Al-Yauma Akmaltu, hingga peristiwa wafatnya Nabi. Jadi itu yang mungkin yang saya sampaikan. Nanti saya coba share kitab beliau. Ini saya dapatkan dari penerbit Darul Ma'arif, namun kualitasnya kurang bagus ya. Mungkin kawan-kawan bisa berikan kitab yang PDF yang kualitasnya lebih bagus. Di sini ini covernya, kemudian daftar isi seperti yang saya sebutkan tadi, ada 5 pembahasan dari awal sebelum diutus, kemudian sampai wafatnya Rasul. Keterbatasan saya dalam membaca bahasa Arab ditambah dengan gaya penulisan Bintu Syati yang memiliki sastra yang tinggi, tentu ini menjadi kelemahan saya dalam mengungkap isi dari masing-masing bab. Mungkin nanti kita bisa diskusi atau mungkin ada yang pernah membaca kitab Sirah Bintu Syati ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu masukan dari kawan-kawan semua. Sekian. Oh iya, Kang Anggar minta di Zoom ya. Yang mana aja Kang Anggar? Ini ya. Ini kualitasnya jelek sekali ini. Apa? Pupusnya Yona seratan ananya. Makanya ini saya udah nyari-nyari sama rata-rata kayak gini gitu. Mungkin teman-teman ada yang asli. Pernah cari. Gimana? Oh coba ya, mungkin nanti bisa carikan. Dan kalau bisa juga mungkin bisa diterjemahkan secara lengkap.
Itu mungkin kawan-kawan mungkin ada masukan terkait buku ini atau ada yang pernah membaca sehingga bisa memberikan Coba jilidnya yang tambahan. gimana? Gimana Bu? Jilid pertamanya. Jadi Covernya. covernya Oh, ini ya. Bu. Dokter Aisyah. Dr. Aisyah Abdul Rahman bintu Syati. Cewek pantai ya Kang Afrizal gitu ya penerjemahannya ya. Ya. Anak Jadi pantai. pengen tahu juga sebetulnya dia menggunakan nama pena itu menggunakan nama pena Bintu Syati itu apa? Nah itu belum saya temukan juga. Mungkin sepertinya Bu Neni yang lulusan Mesir bisa mengungkap Bintu Syati. Kemudian Kang Ilan ini ada beberapa kekepoan mungkin ya berkenaan dengan kitab Ma'al Mustafa karya Dr. Aisyah Abdul Rahman ini. Tadi kan sebetulnya dari beberapa referensi yang pernah dicari ketika penulisan makalah sebelumnya, walaupun tidak banyak yang dicari, tapi menjadi menarik ketika melihat suatu fakta ketika Dr. Aisyah ini menulis kitab Sirah Nabawiyahnya itu dengan mendahului setiap pembahasannya itu dengan ayat seperti itu. Ditambah lagi, misalkan setiap ayat itu kan mungkin ada yang berhubungan secara langsung dengan suatu kejadian yang akan dibahas atau mungkin dikenal dengan asbabun nuzul. Kemudian kan mungkin lebih banyaknya juga ayat-ayat yang itu tidak berkaitan secara langsung. Nah, sebetulnya yang ingin tahu itu perbedaan ketika pembahasan atau menukil suatu ayat yang ada kaitannya secara langsung dan dengan yang tidak ada kaitannya secara langsung itu secara penjelasannya seperti apa, itu sebetulnya yang ingin tahu itu. Tadi juga kan penggunaan nama pena Bintu Syati itu cerita di balik itu gitu kan ya. Kemudian penamaan, kalau ketika membahas suatu kitab pun menjadi penasaran sebetulnya ketika menggunakan judul Ma'al Mustafa itu motivasinya atau latar belakangnya itu seperti apa. Kemudian juga rujukan-rujukan beliau ketika menulis ini seperti apa. Kemudian motivasi dan latar belakang beliau sampai menulis kitab ini apa, seperti itu. Mungkin itu Kang Ilan. Panjang sekali, saudara-saudara. Masya Allah banyak sekali ini ya Kang. Aduh, karena terus besok saya nih ya. Oke, terus terang saja saya menulis dan mengambil karya Bintu Syati ini memang terbatas ya, karena ya ini apologi aja, nggak tahu atau apa ya, alasan aja ya. Sejujurnya terus terang mungkin ini jadi apa ya, jadi bahan untuk saya terkait pertanyaan tentang kenapa nama Bintu Syati menjadi nama pena dan kenapa judul Ma'al Mustafa dan rujukan penulis, kemudian motivasi atau latar belakang penulisan sirah ini. Sejujurnya terus terang saya belum menemukan terkait pertanyaan yang Kang Afrizal tanyakan, yang ungkapkan. Jadi hanya sebatas tadi penyampaian tentang isi dari kitab, itu pun ya sebatas dari saya yang lihat dari daftar isi, kemudian saya buka-buka dan banyak tulisan-tulisan yang atau mungkin gaya penulisan yang tidak saya pahami. Jadi secara dohir saja, secara sepintas saja melihat bahwa gaya penulisan ini selain dengan bahasa Arab yang
tinggi gitu. Tentu gaya penulisan Bintu Sati dengan selalu mengawali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian itu. Ketika kejadian, misalkan kejadian kelahiran Nabi, misalkan di sini dicantumkan ayat wa'id ja'alnal baita mathabatan linnas. Kemudian ketika kejadian Nabi di Gua Hiro gitu ya, dengan menampilkan surat Ad-Duha Wadduha wal-laili idza saja. Kemudian kejadian pada malam Lailatul Qadar, Bintu Sati mengawali dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian menceritakan tentang orang-orang yang pertama masuk Islam, disebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun di jannatin na'im, dan lain sebagainya. Tentu mungkin dilatar belakangi oleh Bintu Sati tersendiri merupakan seorang ahli tafsir, sehingga tentu apa yang beliau tulis di sirah Nabi ini memiliki dasar dari Al-Quran, mungkin seperti itu. Mungkin itu, mudah-mudahan kurang memuaskan. Karena Ya, mungkin Kak Ilan bisa ditampilkan kembali mungkin satu contoh di kitab itu berkenaan dengan ketika beliau akan membahas suatu pembahasan kemudian mengutip Al-Quran, itu sebetulnya sebenarnya apa yang ingin beliau sampaikan gitu ketika mengutip ayat itu. Mungkin bisa di zoom dan dijelaskan oleh teman-teman yang lain yang bisa bacanya. Saya nggak bisa soalnya. Kang, mute Kang. pantesan atau oke. Nah, ini contoh mungkin asabiqunal awalun, beberapa ini Ulah gempur atau Kang. Ketiga ini, soalnya nggak ada penomoran juga ini di kitab ini, jadi langsung aja ke judul, sementara penomoran itu hanya di daftar isi gitu ya. Asabiqunal awalun itu masuk ke, ternyata asabiqunal awal itu subbab dari bab 2 gitu, Ma'al Mustafa. Oke, 46. Nah, ini mungkin Kang Said ini sepertinya bisa membacakan untuk Kang Said. saya. Nah, bisa Anda sok Kang Said, maka lumayan ya nilainya kan. Kang Zuber mungkin, atau udah ketemu Kang Zuber? Kang Zuber biasanya ahli kalau nyari-nyari kitab ini yang lebih jelas tulisannya gitu. Beda penulisnya Kang. Ada juga yang sama punya Bintu Sati juga, tapi maksudnya yang katanya sama. Oh iya, ketika di googling itu ternyata banyak yang menggunakan judul Ma'al Mustafa ya. Itu penulisnya beda. Nah, yang saya temukan ini Ma'al Mustafa Bintu Sati. Nah, ini saya agak kesulitan ini membacanya juga selain dari tulisannya. Mungkin kawan-kawan yang lain? Nah, ini nih tentang walal hidayah. Mungkin ada yang
Ini mungkin tentang Mohon maaf Kang Ilan. Ini ya diutus jadi nabi, Kang itu. di Nabi kan ya, Tentang ketemu diutus dengan jadi Warokoh nabi. ya. Ketemu dengan Warokoh bin Nawfal ini. Iya. Ya nih. Ya Kang Teh Sophie. Al-Mab'as itu baru. Enggak sih, saya mau nanya doang. Oh. Ini temanya apa ya? Tema Jadi, mata kuliah. Temanya membahas kitab sirah karya ulama. Nah, salah satu yang saya ungkap ini kitab sirah karya ulama perempuan. Enggak, yang dari ibu itu memang dari ibu Ya. itu temanya itu. Oh. Iya, di sini itu saya cuma kasih penulisan sirah ala ulama, udah sebatas itu aja. Oh iya. Di sana tidak disebutkan ulama mana gitu. Iya. Siapanya ya. Siap. Sorry. Kang Ilan sendiri kenapa milih kitab yang ini, Kang? Karena saya tertarik pertama dengan nama penanya Bintu Syati, dan kemudian seorang ulama perempuan juga dan perlu diangkat. Yang kedua, gaya penulisannya yang sepertinya kok singkat tapi ternyata mendalam, padat gitu. Singkat mendalam dengan gaya bahasanya sastra yang tinggi gitu, karena beliau juga tentu tadi jurusan pendidikannya juga di sastra dan bahasa Arab selain daripada ahli tafsir ya. Nah itu mungkin kan kebanyakan biasanya Kang kan Ilan, banyak tuh halaman-halaman. itu bentuknya deskriptif atau gimana? Yang mana? Maksudnya sama kayak yang beda sama buku-buku. Iya itu apa gitu yang menonjolnya itu? Nah ya, ini dia kan nih. Biasanya kalau siro-siro itu kan narasi ya bentuknya ya. Jadi ini Nah, udah kayak novel apa kayaknya ya? Kayaknya novel kayaknya. Oh. Itu soalnya saya baca Sastra, juga ya? semacam ada dialog gitu di sini, mana ya? Pas ketika siapa ya? Semacam ada dialog gitu. Mungkin itu sih yang saya dapat, entah mungkin saya salah baca. Nah, awalnya saya itu pertama sebelum menulis ini juga boleh saya. Oh iya, silakan. Enggak. Silakan. Ya, gimana Kang Said? Silakan. Kang Ilan, PDF-nya nggak dikirim ke grup ya? Oh iya, sorry. Kok saya jadi panik begini ya? Kalem. Padat, jadwal presentasinya padat. Terkayaknya yang ketiga juga. Jam terbangnya tinggi. Hat-trick langsung. Saya kirim apa ya? Ini Kang Zuber. Oh iya, penulisnya beda ya. Kang Zuber ini. Ini nih saya mau menambahkan ini apa ya? Oh iya, silakan. Ya, silakan Kang Zuber. Kang Said. Ini saya cuman mau melihat kepada gaya penulisan siapa ini Ibnu Syati ini, Bintu Dr. Syati. Aisyah ini. Ya, Bintu Syati ini. Mirip seperti bukunya itu Suwar min Hayatis Sahabah. Ada buku judulnya Suwar min Hayatis Sahabah, karangannya kalau tidak salah Abdurrahman Rafat Al-Basya kalau tidak salah. Itu juga sama gaya penulisannya. Kalau Rifat Al-Basya ini sama persis gitu, cuman kalau beliau kan kalau Bintu Syati ini pakai ayat Al-Qur'an, tapi kalau Rifat Al-Basya ini tidak, hanya ayat Quran, kadang hadis, kadang potongan-potongan qaul ulama misalnya gitu, atau yang lainnya lah. Intinya gaya penulisannya itu sama gitu. Tadi Nah, cuman yang saya tanyakan Suwar min Hayati Sahabah ya? Ya, itu kan kalau untuk itu Suwar min Hayati Sahabah itu penulisannya mirip gitu dengan ini gitu. Coba nanti bisa dibuka. Setahu saya gitu, saya pernah baca itu, jadi tidak terlalu banyak bertele-tele tentang membahas tentang khilaf, riwayat atau yang lain sebagainya gitu. Cuman langsung aja ke intinya, kesimpulannya gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan di sini itu
yang dimaksud dengan siroh penulisan buku siroh ala ulama itu apakah yang ditentukan bebas gitu kan, bebas mau dengan gaya apapun, atau di sini tuh ditentukan gitu. Misalnya kan ada ulama yang lebih mengedepankan riwayat yang masyhur daripada riwayat yang sahih misalnya, atau ada ulama yang betul-betul selektif di dalam memilih riwayat hadis misalnya gitu. Ataupun ada ulama yang memang menulis kitab sirah rujukannya harus dari kitab Al-Mutaqaddimin misalnya. Nah, kalau beliau sendiri ini gaya penulisannya itu kan kalau dari aspek hadis apa gitu. Kalau dari sisi hadisnya tuh apa gitu. Oh, iya. Apakah menukilkan riwayat-riwayat masyhur, apa menukil riwayat yang pasti sahih, apa gimana gitu. Itu saja sih. Baik, baik. Sepanjang yang saya baca ya, walaupun sepintas, saya sih tidak menemukan dari ada tambahan-tambahan hadis atau riwayat-riwayat masyhur gitu. Jadi tidak seperti kitab-kitab sirah yang lain. Jadi tujuan saya membuka kitab ini ya tidak lain selain hanya sebatas memperkenalkan saja gitu. Sebatas memperkenalkan, dan tidak beruntungnya saya ini ternyata belum bisa lebih dalam membuka tentang kitab ini. Mungkin juga ini bisa jadi masukan atau menjadi bahan untuk tesisnya nanti tentang kitab sirah ini gitu. Saya tidak menemukan riwayat-riwayat dari Ibnu Ishaq ini. Itu sih kayaknya saya tidak menemukan riwayat-riwayat di sini gitu. Mungkin yang lain bisa menemukan. Saya hanya lebih banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran gitu, ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu peristiwa gitu. Yang lain mungkin? Sepertinya beliau memang Al-Quran deh yang dijadikan rujukan, karena kan beliau mufasir juga. Ya, memang, iya. Sebatas yang saya baca itu lebih banyak memunculkan ayat-ayat Al-Quran. Afwan Kang. Ya, silakan. Sepaham ana dari judul yang dikasih dari Dr. Reni itu kayaknya mungkin gaya ardu bahasa Indonesianya apa? Ardu apa? Mau memaparkan gaya-gaya penulisan ulama gitu ya, maksudnya atau gimana? Contohnya kayak ini tadi kan Nya Bintu Syate itu yang berkaitan dengan ini kan penulisan sirah ala ulama. Nah, nanti kan Kang Salma juga penulisan sirah ala orientalis. Nah, jadi saya hanya sebatas membuka saja ulama mana saja gitu, beraliran apa saja gitu tentang sirah. Walaupun mungkin nanti ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah hadis dan sirah nabawiyah, mungkin seperti itu ya. Karena di sini juga saya mendapatkan tema penulisan sirah ala ulama gitu. Yang mungkin belum dikenal belum dikenal oleh banyak orang gitu. Kalau misalkan karyanya Ramadan Al-Buti atau yang di Indonesia itu Quraish Shihab itu, mungkin orang-orang sudah pada paham dan sudah pada tahu mungkin. Nah, mungkin arah saya itu ke sana. Arah saya itu ke sana, membuka ada kitab sirah yang dikarang oleh ulama
tafsir dengan gaya bahasa sastra gitu. Lebih ke sana sih mungkin. Ini ada sedikit ini saya baca ini ya, baca mukadimahnya yang diutarakan sama penyusun. Beliau sendiri kalau dilihat ya, itu di paragraf terakhir. Wa ma uqaddimuhu ila abna'i wa asdiqail qurra, yang saya utarakan di sini kepada abna'i wa asdiqa dan rekan-rekan pembaca berupa berita tentang rihlah. Maksudnya beliau itu seolah-olah rihlah bersama Mustafa laisa tarikh wa laisa sirah. Bukan tarikh juga bukan sirah sendiri. Kalau dilihat ini maksud beliau, laisa tarikh wa laisa sirah wa inna ma hiya masyahid mimajtalai apa ini jtalai itu saytarat ala wajadati. Gimana ini maksudnya? Maksudnya ini apa-apa yang terjadi di masa Nabi diambil pelajaran begitu ya. Tapi mungkin saya juga pernah baca ini Kang Salman. Apakah mungkin ini perkataan beliau ini sebagai bentuk ketawaduan gitu, sehingga beliau menulis ini tidak termasuk kategori kitab sirah gitu, sehingga beliau mengatakan laisa tarikh laisa sirah. Mungkin ya, mungkin saya juga sempat membaca. Jadi kalau dari coba Kang Salman dibaca lagi Kang Salman. Karena tadi sudah lumayan nangkep tadi. Wa mawaqif syaddat ilaiha ta'ammuli bi jadibiyatin asirah wartabata fiha al-madil hayyul bil hadiril mashhud. Nah, ini mungkin maksudnya kaitannya itu ya dengan saat ini dan masa Nabi gitu ya. Mimma fama tatajalla lana ru'al madi wa masyahiduhu illa litu'nas. Ini agak apa ini? Coba dibaca itu. Apa itu? Apa itu? Wahsyatuna. Litu'nas wahsyatuna. Wa apa? Wahsyatuna. Wahsyatuna wa tahdi khutana. Wa linadhkur ni'matallahil kubra an a'azzana bil Islam wa ba'atha fina al-Mustafa syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kalau yang kalau Anda lihat ini kayak apa ya? Reviewnya beliau terhadap kehidupan Rasul gitu. Kalau Anda lihat ini, makanya beliau bilang laisa tarikh wa laisa sirah. Kalau mungkin kan kalau bahas tentang kehidupan Nabi SAW itu kan harus terperinci gitu. Dia begini, ibaratnya kalau kita bahas tentang Isra Mi'raj di dalam sirah, mungkin kan yang dibahas kapan terjadinya gitu, apa kejadiannya seperti apa gitu kan, itu kan sirah gitu. Tapi kalau beliau ini lebih kepada roqaiq gitu ya. Ya, lebih hal rahasia apa yang asror gitu. Lebih ke roqaiq wal asror gitu. Lebih kepada rahasia yang apa sih yang sebenarnya ada gitu di dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu gitu. Kalau Anda lihat dari pribadinya Rasul, kemudian yang diangkatnya itu hal yang gaibnya gitu kan. Misalnya kok bisa ya dalam satu malam gitu. Jadi mungkin itu sih. Wallahu alam. Ini makanya bisa maksud laisa tarikh wa laisa sirah itu di sana mungkin.
Wallahu a'lam. Lebih kepada sudut pandang beliau aja tentang kepribadian Nabi dari sejarah Nabi itu gitu. Artinya mungkin kalau menurut metode penulisan sirah mungkin beliau juga mengakui tidak sesuai mungkin ya. Bagaimana cara membuat atau metodologi penulisan sirah nabawi itu seperti apa sehingga bisa diakui bahwa itu adalah sirah. Nah, beliau lebih ke apa yang dikatakan Kang Said tadi itu ya, masa review sih apa gimana? Mengungkap hal-hal yang jadi gini, kan kalau tafsir itu gini, kalau tafsir kan ma'anil kalimat, kemudian misalkan asbabun nuzul gitu yang dibahas kan itu di tafsir. Yeah. Tapi kalau ini tuh seperti tadabur gitu. Tadabur ayat. Kalau bahasa Sundanya ngalenyepan gitu. Jadi kan orang jadi apa sih yang tersirat, hal apa sebetulnya yang terkandung di dalam ayat ini gitu. Jadi tidak karena tafsirnya tidak ma'anil kalimat, tidak asbabun nuzul, tidak apa gitu, tidak membahas tentang khilaf qaul ulama, tidak gitu di sana. Jadi hanya memperhatikan dari sudut pandang bagaimana kehidupan Nabi gitu. Kalau ana sih gitu pahamnya. Wallahu alam. Tadabbur sirah gitu. Ya, mungkin seperti tadabur sirah gitu. Mengambil kejadian yang mengandung pelajaran begitu ya, nggak semua secara runut mungkin ya. Akhdul ibar. Ya gitu. Tadabur. Ya. Mungkin ada yang lain. Semakin seru saja diskusi pada mata kuliah ini. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Kang Ilan seru lah. Bisaan gitu ya, Kang Ilan tuh. Jadi kumaha carana nu pala lintar teh ngarobrol gitu. Teh Salma, Teh Sopi barangkali atau Kang Nasir. Ini belum ada kalam ini sama Kang Fikri. Kayaknya masih di sawah ya Kang Fikri. Coba itu Kang Ilan maksud penamaan kitab di Muqaddimah dijelaskan nggak ya? Bisa bacanya saya. Itulah saya juga cuma punya keinginan. Saya juga cuma punya keinginan tapi nggak punya kemampuan. Kayaknya menarik gitu. Tapi sulit ternyata saya mengungkapnya gitu. Tapi pindah ke yang lain kayaknya udah biasa-biasa aja gitu. Makanya saya ya. Nah, ini lagi nunggu penjelasan Kang Said, Kang Salman, Kang Fikri, Kang Anggar. Biasanya penjelasan Kang Fikri udah hebat ini biasanya. Silakan Kang Fikri. Wan tadi Anda baru keluar malah ada gangguan. Gak dengerin. Kang Nasir biasanya suka ada biasanya ini. Asli setiap pertemuan itu biasanya sering ada yang diucapin ini. Kang Nasir, ngumpet Kang Nasir mah. Kayaknya tidak ada lagi. Mungkin dari Ibu bisa memberikan pencerahan untuk kami yang tersesat di jalan. Ya, terima kasih. Langsung. Iya Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Kak Ilan yang telah
makalahnya ya. Maaf Bu, Sebenarnya suaranya agak kurang jelas. Suaranya putus-putus Bu. Koneksi sepertinya Bu. Halo guys. Oh, berarti punya ibu aja berarti ya. Kang Salman, dengar kan? Ya, sepertinya kayak ibu aja. Oh iya. Dengar. Berarti punya ibu aja mungkin. Koneksinya mungkin punya ibu ya. Halo? Ya Bu, terputus Bu. Koneksinya mungkin Bu. Iya. Sudah bisa dengar? Masih belum jelas Bu, masih putus-putus Bu. Halo? Iya. Iya. Jadi begini, kaitan dengan tema, topik-topik bahasan, ini sinyal di tempat sayanya atau gimana? Kayaknya Bu, kayaknya di tempat Ibu. Iya Bu, sepertinya. Soalnya saya lihat yang lain lancar gitu pergerakannya. Suara Ibu. Sudah bisa terdengar? Ah iya. Sudah Bu, jelas Bu. Mudah-mudahan jelas Bu. Nggak ada ya. Saya download. Koneksinya ya Bu ya. Koneksi di tempat Ibu ya? Iya Bu, kayaknya koneksi di tempat Ibu. Biasanya Ibu ada di kantor ya? Di mana ya? Iya. Ya, saya lagi di tempat lain ini. Biasanya kalau di rumah, lancar. Baik, jadi begini. Kaitan dengan penulisan sirah ala ulama. Jadi diharapkan ada pemetaan terkait metode penulisan sirah yang dilakukan oleh para ulama. Ya mungkin di sini sebut ulama karena memang kita bisa membandingkan banyak ulama begitu ya. Halo? Iya Bu, iya Bu. Ya Bu, jelas Bu. Ya. Agak jelas Bu. Ya, dengar ya? Ya, kedengaran Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi memperkenalkan atau memetakan manahij kita berarti sirah indal muhaddisin wal mu'arrikhin ya. Jadi memetakan metode penulisan atau penyusunan kitab sirah oleh para ulama baik itu yang generasi awal, generasi 2 dan selanjutnya begitu ya sampai mungkin ya generasi mutakhirin atau modern begitu. Yang sebenarnya yang ingin yang ingin dipetakan atau diketahui terkait keragaman pendekatan dalam penulisan kitab sirah tersebut ya. Kalau dari beberapa kitab sirah, kalau kita membandingkan dari beberapa kitab sirah, kita akan mendapati bahwa penulisan sirah itu ada yang pendekatan naratif begitu ya. Pendekatan deskriptif gitu, jadi kronologis kejadian. Tapi ada juga yang berdasarkan pendekatan metode sejarah gitu ya, atau pendekatan sejarah. Jadi kalau penyusunan kitab sejarah itu lebih kepada kronologi waktu ya, atau peristiwa dari tahun ke tahun begitu. Jadi kalau dari tentang sirah nabawiyah ya dari sebelum hijrah gitu ataupun sebelum kelahiran Rasulullah, kemudian berlanjut kepada kelahiran Rasulullah dan selanjutnya.
Bisa didengar tidak? Masih bisa ditangkap Bu, walaupun agak putus-putus Bu. Putus nggak? Agak sedikit putus-putus Bu, agak ngerebek gitu Bu. Kalau bahasa saya ngerebek, tapi sedikit bisa dipahami Bu. Sebentar. Metode atau pendekatan penulisan kitab sirah, di antaranya pendekatan naratif ya atau manhaj as-sardi ya istilahnya. Kemudian juga ada pendekatan apa namanya atau manhaj tarikhi ya, metode sejarah. Itu berdasarkan urutan waktu atau zaman ataupun dari tahun ke tahun begitu. Kemudian ya kalau misalkan kita ambil contoh kalau dalam pendekatan naratif itu bisa dilihat atau walaupun ya mungkin tidak bisa kita dapatkan sekarang ya, tapi hal itu dilakukan oleh Zubair bin Awam ya. Bukan Zubair bin Awam, Urwah bin Zubair ya, Urwah bin Zubair dalam menyusun sirah nabawiyah dengan metode atau pendekatan narasi. Kemudian kalau yang metode tarihi itu yang dilakukan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Al-Athir ya. Kemudian pendekatan tahlili, ada juga manhaj tahlili. Itu bukan hanya sekedar kronologi peristiwa, kemudian tapi juga terkait hikmah-hikmah gitu ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari setiap peristiwa itu juga disampaikan dalam metode tahlili ini, dan diantaranya bisa dilihat dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah ya, kitab Zadul Ma'ad. Ada juga pendekatan tematik, pendekatan atau manhaj maudu'i. Kalau manhaj maudu'i itu tergantung tema apa yang menjadi penekanan. Ada yang kaitan dengan aspek pendidikan yang dibahas tentang kehidupan Rasulullah, aspek pendidikan gitu. Ada aspek militer, aspek sosial gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu diantaranya ditulis dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Kemudian Fiqh Sirah Nabawiyah karya Al-Ghazali, kemudian Sa'id Ramadan Al-Buti begitu. Jadi sesuai dengan tema-tema yang menjadi latar belakang pengkaji kitab sirah. Bahkan ada yang sistemnya mandumat ya. Mandumat, jadi para ahli sastra itu menyusunnya dalam sistem mandumat, syair-syair gitu ya, berbait-bait syair seperti yang bisa kita lihat dalam Al-Burdahnya Al-Busiri ya, yang biasa dibaca dalam sholawat itu ya. Al-Burdah itu isinya ya tentang sirah nabawiyah, tapi dengan pendekatan metode atau pendekatan mandumat, nadom begitu. Dan kalau lihat dari contoh tadi yang disampaikan dalam kitab Bintu Syati ya, itu Bintu Syati juga bisa termasuk kitab sirah gitu ya, kitab sirah. Bahkan di situ ada kaitannya dengan atau ada kutipan dari Qur'annya, bahkan dari hadis juga ada. Nanti dari beberapa halaman yang saya buka itu ada yang sumbernya dari sunnah ya, atau dari hadis Nabi. Coba kalau dilihat dalam halaman-halaman kalau ada misalkan qala Abu Ishaq gitu ya, qala Abu Ishaq hadasana itu berarti dari hadis sumbernya gitu. Karena ya itu yang dikumpulkan atau kumpulan data sejarah yang ditulis dalam kitab Ibnu Ishaq itu sumbernya dari hadis-hadis Nabi gitu. Dan itu dalam Bintu Syati dikutip juga gitu. Bahkan ada mandumatnya dalam Bintu Syati karena beliau ahli sastra ya.
Jadi selain kutipan Qurannya juga, ada hadisnya juga, ada puisinya ya, ada syair-syair gitu, ada syair-syair bisa dilihat dalam lembaran-lembaran itu, gitu. Dan memang dalam penulisan kitab sirah itu tidak ada pendekatan baku gitu ya, atau pendekatan yang ditentukan dalam menulis kitab sirah yang dilakukan oleh para ulama klasik ataupun setelahnya. Jadi kita akan mendapatkan kitab sirah dengan berbagai macam variasi. Ada ulama yang lebih penekanannya terhadap hukum. Jadi kajiannya sirah nabawiyah, tapi lebih menekankan kaitan dengan hukum Islam, ya. Ya seperti yang ditulis oleh Al-Ghazali ataupun Sayyid Ramadan Al-Buti, judulnya juga Fiqh Sirah Nabawiyah. Jadi lebih difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum pada masa Nabi, begitu, dalam kehidupan Nabi. Kemudian juga ada yang dilakukan oleh Abu Syubah. Abu Syubah juga menulis kitab sirah, tapi lebih memfokuskan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sirah Nabawiyah fi Dhawil Qur'anil Karim, ya. Gitu. Ya mungkin seperti yang dilakukan oleh Bintu Sati, karena dia memiliki latar belakang tafsir ya, beliau pakar tafsir, termasuk dianggap sebagai modernis, bahkan wanita pertama yang menulis tafsir disebutkan dalam itu. Jadi lebih di kitab sirahnya itu lebih diwarnai dengan latar belakang keilmuannya, tafsirnya itu. Dan memang kalau ada yang mengatakan ini tidak masuk kategori kitab sirah mungkin ya, karena dianggap kurang komprehensif ya. Ya, tapi memang seperti itu, kitab sirah itu menurut para ahli banyak kitab yang memang tidak komprehensif gitu. Jadi masing-masing sesuai dengan keilmuannya. Ahli fikih yang lebih kaitannya dengan hukum, kemudian yang ahli bahasa, ahli sastra lebih kaitannya dengan bahasa, sastra, ahli tafsir gitu ya. Tapi penulis sirah itu beragam, memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda juga gitu. Ada ahli tafsir, ada ahli fikih, ada ahli bahasa begitu. Dan yaitu penulisannya lebih menekankan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuannya. Dan dianggap tidak komprehensif karena memang kadang yang disebutkan dalam sirah Ibnu Hisam itu tidak ada dalam kitab Az-Zahabi gitu ya. Yang disebutkan dalam Ibnu Katsir tidak disebutkan dalam At-Tabari misalkan begitu. Jadi dianggap saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi satu sama lain. Jadi kadang kita membaca satu peristiwa dalam satu kitab tidak ada dalam kitab lain, yaitu bisa saling melengkapi begitu. Dan ada yang menganggap yang dianggap lebih komprehensif atau lebih banyak muatan kaitan dengan sirah nabawiyah itu diantaranya kitab sirah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Shalabi ya. Saya dulu pernah beli kopinya karena ada mahrojan dulu itu ya. Jadi belinya berjilid-jilid tapi kecil-kecil gitu karena memang ada program Al-Qiraah lil Jami' ya waktu di Mesir dulu. Jadi mensosialisasikan menulis membaca ya kepada masyarakat. Jadi banyak kitab-kitab baik itu klasik ataupun yang kontemporer itu dicetak dalam bentuk buku kecil-kecil gitu ya. Isinya cuma 50 halaman terus kayak buku saku begitu gitu, dan itu dijual dengan sangat murah gitu ya karena sasarannya masyarakat luas. Dan diantaranya yang saya dapatkan itu kitab sirah nabawiyah ya, dan di situ cukup lengkap, bukan hanya kronologi atau data-data sejarah atau data sirah nabawiyah, tetapi terkait hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang diambil setiap peristiwa bisa kita baca juga gitu ya, dari atau dari pemikiran penulis. Nah kalau
tapi perlu dibedakan juga gitu. Kalau misalkan penyusunan kitab sirah pada masa awaliyah seperti Umar bin Zubair atau Wahab bin Utsman, Wahab bin Munabbi, Nusyab az-Zuhri gitu ya, Asim bin Umar, Musa bin Uqbah, Ibnu Ishaq ya, Ibnu Hisham, Al-Waqidi dan lain sebagainya itu mencantumkan sumber periwayatan terutama dari hadis ya. Jadi ada hadis-hadis yang secara jelas disebutkan rangkaian sanadnya, transmisinya gitu secara jelas. Dan itu menjadi karakteristik dari kitab-kitab sirah yang dikarang pada masa klasik begitu ya. Tapi kaitannya dengan kitab sirah yang dikarang pada masa modern tentunya seperti juga hadis. Jadi mereka mengutip dari kitab-kitab sirah yang utama tadi, kemudian disusun berdasarkan kronologis setiap peristiwa ya, ataupun berkaitan dengan tema yang memang itu yang mereka kaji, tanpa menyebutkan transmisinya, tanpa menyebutkan sanad dari setiap peristiwa tersebut gitu. Tapi biasanya diberikan ya daftar pusaka atau rujukan bahwa ini diambil dari kitab sumbernya gitu ya, seperti Al-Waqidi, Ibnu Ishaq dan lain sebagainya, Tabari dan yang lainnya begitu ya. Jadi memang ada perbedaan karakteristik yang dilakukan atau yang dari metode yang digunakan oleh ulama masa klasik, pertengahan dan modern begitu ya, terkait sumber periwayatan. Dan yang harus berhati-hati itu jika kita yang mendapatkan ataupun membaca kitab-kitab sirah yang dikarang pada masa kontemporer sekarang yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya atau sumber riwayatnya. Nah, tentunya kita harus lebih selektif ya. Kecuali kalau kitab-kitab yang memang sudah ada muhakiknya. Biasanya kalau sudah ada muhakiknya itu sudah diteliti baik kesahihan hadisnya, sumber riwayatnya begitu. Tapi ya tetap menurut Rali bahwa kitab sejarah ada beberapa peristiwa gitu ya yang memang sumbernya tidak tidak seselektif yang dilakukan pada penyusunan kitab hadis gitu ya. Jadi tidak semua hadis yang sahih ataupun makbul begitu. Jadi ada beberapa peristiwa, tapi menurut para ulama itu yang penting bukan kaitannya dengan akidah, bukan kaitannya dengan ibadah begitu ya. Kalau hal-hal yang hanya untuk menyambungkan kronologi gitu ya, walaupun itu kesahihannya diperdebatkan, itu bisa diterima gitu. Karena kalau tidak seperti itu akan banyak episode fragmen dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah akan kosong gitu ya. Kalau kita hanya benar-benar menyeleksi hadis-hadis sahih saja yang menjadi sumber atau kaitan dengan dari Quran saja atau dari hadis sahih saja yang menjadi sumber rujukan untuk penulisan kitab sirah seperti itu. Jadi ya itu tadi ya Pak Ilan ya. Jadi kita ingin memetakan dulu gitu, bagaimana metode penyusunan kitab sirah yang dilakukan oleh ulama, baik ulama klasik ataupun kontemporer terkait penyusunan kitab sirah. Jadi ada karakteristiknya seperti apa dan pendekatannya seperti apa begitu ya. Ya seperti juga dalam hadis ya, ada yang metode musnad, ada yang sunan gitunya, jami dan lain sebagainya ya. Itu pendekatan dalam penyusunan kitab sirah dalam kitab hadis. Dan sekarang yang kita ingin ketahui adalah sistematika ataupun metode penyusunan kitab-kitab sirah. Demikian ya. Jadi ada yang metode tahlili, ada maudhu'i, ada tarihi, ada sardi ya. Kemudian mandumat, nadom, apalagi tadi narasi tadi yang seperti itu.
Kalau Bintu Syati itu masuk ke mana, Bu? Kalau Bintu Syati ini masuknya ke mana? Ini ya, wanita modernis ya, jadi modern itu. Modern. Jadi ya bisa jadi contoh lah, salah satu contoh misalkan menggunakan metodenya apa? Lebih kepada apa? Itu mungkin ya, apa namanya, berdasarkan dalil Quran ya? Dalil Quran sih, lebih banyak dalil Quran yang disampaikan. Banyak dalil Qurannya, ya itu mungkin ya seperti Abu Subah itu ya. Jadi menyusun kitab-kitab sirah berdasarkan ayat-ayat Quran. Tapi ya itu kolaboratif juga gitu ya, karena ada menadumnya juga di situ ya. Ada syair-syairnya juga. Iya, ada. Ada puma-pumanya juga gitu, walaupun memang tidak komprehensif. Itu tadi, kitab sirah tidak semua komprehensif. Jadi ada yang di satu kitab disebutkan, di kitab lain tidak gitu. Seperti itu. Dan kalau mau dikategorikan Bintu Syati itu kitabnya yang Ma'al Mustafa itu kitab sirah, ya bisa juga gitu. Tapi ya itu tidak komprehensif dan penekanannya kaitan dengan latar belakang keilmuannya, yaitu tafsir. Ada lagi yang menambahkan, silakan. Dan sepertinya beliau tertarik ya, Bintu Syati itu tertarik mengkaji sirah nabawiyah, diantaranya ya karena dalam Al-Quran kan terdapat tentang kisah Nabi juga ya, terkait perang atau pernikahannya dan sebagainya. Dan kaitan dengan hadis juga, hadis itu sababun nuzul itu dari riwayat-riwayat dalam hadis kan. Jadi untuk memahami Al-Quran juga perlu sababun nuzul yang bersumber dari hadis tentunya. Dan bahkan dari sirah nabawiyah juga bisa mengistinbat hukum ya, kaitannya dengan Al-Quran. Dan karena Nabi itu juga sebagai mufassir, masih sebagai mubayyin ya, sebagai mubayyin yang menjelaskan Al-Quran, tentunya kaitan dengan pembahasan kehidupan Rasulullah menjadi hal yang menarik bagi ahli tafsir gitu ya, karena dari mempelajari kitab sirah tersebut bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang memang merupakan bidang kajiannya begitu. Jadi tidak misalkan kenapa tafsir menulis sirah gitu ya, ya karena memang masih banyak keterkaitan gitu antara sirah, yang dalam sirah itu ada hadis-hadis Nabi, dan itu merupakan bayan terhadap Al-Quran. Gitu. Seperti Al-Tabari juga kan, Ibnu Katsir, beliau mufasir gitu. Ya, dan menulis juga kaitan dengan sirah nabawiyah. Dan antaranya itu untuk menjelaskan Al-Quran. Ada yang kurang jelas atau menambahkan, silakan, atau menyanggah. Kalau bisa lihat pada punya ini ya, Maktabah Syamilah ya. Gimana Bu? Saya PDF. Ada aplikasi. Oh ada Bu. Iya, di situ bisa dilihat kan kumpulan kita berdasarkan tema tertentu kan, di situ ada sirah Syama'il. Kalau Maktabah saya Syamilah sama lah punya saya ini nggak semua kitab saya download Bu. Saya baru download tentang hadis, syarah hadis sampai sana aja. Jadi belum saya download semua, iya. Kalau yang aplikasi saya itu Maktabah Syamilahnya 62 GB ya. Nah, ini yang versi ininya Bu. Jadi kita milih sendiri, download sendiri nanti sesuai kebutuhan gitu. Kitab-kitabnya itu. Nah, baru sampai saat ini saya belum buka semuanya. Iya, jadi di situ kalau di yang versi lengkap itu ya, nggak tahu mungkin sekarang sudah direvisi lagi ya, lebih banyak lagi ya. Ini saya yang lama juga, ini yang 62 GB ini.
Nah, di situ ada kumpulan kitab-kitab sirah itu lebih dari berapa ini? 50-40 kitab ya. Nah, di situ bisa dibandingkan nih bagaimana nih penulisan dalam Rohikil Maktum seperti apa, dalam Sirah Ibnu Hisam seperti apa, begitu. Jadi bisa mengetahui manhaj kitab batis sirahnya itu dari dengan membaca kitab-kitabnya gitu. Jadi memang apa namanya perlu diperbandingkan ya. Ada juga yang khusus hanya membahas tentang guzawat saja ya, tentang guzwah, kemudian zaujatun Nabi, ada yang khusus tentang istri-istri Nabi, kemudian apa lagi? Ya, jadi memang ada yang parsial, ada yang lebih lengkap, ada yang lebih komprehensif lagi. Begitu. Ada yang menambahkan? Silakan yang lainnya. Bu Salma, ada yang tanyakan? Pak Salman, Pak Nasir, Pak Fikri, Pak Angger, Pak Brijal. Yang belum bicara itu Kang Nasir ini. Kang Nasir belum bicara, yang lainnya udah ini. Ya, tuh. Pak Nasir katanya suruh bicara atau sama Pak Iwan. Bu Sophie, ada yang tanyakan? Sudah Bu, tadi cukup jelas ya? Iya, jadi begitu juga dengan yang penulisan hadis, penulisan sirah ya, penulisan sirah ala orientalis ya. Jadi coba beberapa, misalkan ada beberapa kitab yang dikarang atau kitab-kitab sirah yang dikarang oleh orientalis, perbandingkan begitu. Metode pendekatan yang mereka lakukan bagaimana dalam penyusunan kitab tersebut. Ada yang metodenya seperti ini, contohnya siapa gitu. Kemudian pendekatannya ini siapa yang menulis, gitu ya. Ya Bu, siap, insya Allah. Bu, perbedaan antara orientalis dan Muslim liberal, gimana Bu? Iya, kalau orientalis kan mereka ilmuwan barat, ya. Ilmuwan barat, bukan Muslim, yang mengarang atau mereka yang mendalami perkembangan Islam. Sebenarnya kalau dulu orientalis itu lebih umum ya, pokoknya sekaitan dengan agama, budaya, ekonomi di negara timur gitu, di negara timur, wilayah timur. Tapi apa namanya belakangan terjadi penyempitan makna bahwa yang disebut orientalis itu yang mendalami Islam dan Arab gitu ya. Jadi orientalis itu ilmuwan Barat yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman dan budaya Arab. Seperti dalam hadis kan ada yang orientalis dari pakar hukum Islam, Yosef Sah ya. Ya, dia mengkaji, menulis buku-buku terkait hukum Islam, dan diantaranya menyebutkan atau dalam kajiannya itu disebutkan kajian hadis. Nah ini kalau dalam sirah siapa gitu ya? Ada nggak kitab-kitab sirah yang dikarang oleh orientalis? Walaupun itu misalkan cuma merupakan bagian, jadi tidak satu buku nggak apa. Jadi hanya merupakan subbabnya atau di bab tertentu saja gitu, tidak secara detail apa yang penting ada yang mengkaji kaitan dengan kehidupan Rasulullah ya. Jadi PR pemakalan selanjutnya ya. Kang Salman selanjutnya orientalis. Ya. Iya. Ya betul, semangat Kang Salman. Ya, jadi Kang Salman orientalis, bukan? Waduh.
Iya, jadi memang kajian Islam juga marak ya di Barat ya. Bahkan kitabnya siapa itu? Siapa? Wahab bin Al-Munabi kalau tidak salah ya. Manuskripnya itu tersimpan di Jerman kalau tidak salah, Jerman atau Belanda ya. Jadi kitab sirah generasi awal itu yang sezaman dengan Zubair ya. Zubair itu masa-masa awal masih abad 2 Hijriah itu manuskripnya katanya tersimpan di perpustakaan Barat ya. Jadi memang orientalis juga bukan hanya mereka ya, diantaranya ada yang sampai ke Timur Tengah kan, seperti Yosef Tsai itu sampai 5 tahun kalau tidak salah ya mengajar di Jamiatul Qahirah, Universitas Fuad itu ya, Jamiatul Qahirah. Di situ dia mengajar bahasa Arab dan bahasa Suryani. Itu jadi orientalis itu selain mereka mendalami kajian Islam, mereka juga bahkan memberikan pengajaran gitu terkait hal itu, dan itu dilakukan di universitas di Barat juga ya. Jadi berkat itu siapa? Ignaz Gozayer ya dan Yosef Tsai, akhirnya dibuka universitas di Barat itu universitas fakultas studi Islam. Jadi para orientalis itu membuka fakultas Islam di Barat gitu, dan mereka mengajarkan studi Islam di sana, orientalis tersebut gitu. Bahkan banyak sarjana Muslim dari Indonesia juga ya, mereka belajar di sana, belajar Islam dan belajar dari orientalis mungkin ya. Bahkan ada yang ini ya dalam memaparkan bahwa ketika belajar Islam di sana mereka dilarang menggugat tokoh-tokoh orientalis utamanya ya. Misalkan ada mahasiswa yang tesis atau disertasinya mau mengkritisi pemikiran atau gagasan Ignaz Gozayer dan Yosef Tsai, itu dilarang. Tidak ada profesor yang mau menjadi promotornya gitu, dan itu ditolak gitu ya. Jadi mereka menganggap pemikiran Ignaz Gozayer dan Yosef Tsai itu sebagai pedoman mereka gitu. Jadi tidak boleh ada yang menggugat, tidak boleh ada yang mengkritisi. Itu menurut pengakuan ada beberapa akademisi dari Barat ya, seperti itu. Dan tentunya kalau kajian hukum Islam saja ada, kajian hadis juga ada, pasti sirah juga ada gitu ya, sirah nabawiyah. Kalau sudah ada yang membahas, Bu, misalnya sudah ada yang membahas ya, yang kaitannya dengan sirah itu seperti kalau saya sepintas cari-cari itu Mustafa As-Sibai itu membahas, tapi saya lupa di buku apa itu kaitannya ada yang kaitannya dengan sirah dan kaitannya dengan budaya ketimuran gitu yang zaman Nabi itu bisa diangkat ya Bu kalau itu, atau kita murni dari sumber orientalisnya gitu langsung, atau boleh lah ya, boleh. Kalau tidak menemukan buku aslinya, boleh kita atau buku-buku yang ataupun tokoh-tokoh yang sudah mereview kitabnya ya, dari buku-buku yang sudah mereview kitab-kitab ini. Jadi kalau bisa kan pasti ada pustakanya di situ ya disebutkan. Coba aja di googling, mudah-mudahan bisa didapatkan PDF-nya gitu. Ya Bu. Ya.
Ada lagi yang lain? Sudah habis ya waktunya Pak Ilham ya? Iya, Bu. Iya. Terakhir. Iya. Ada yang ketiga kan? Masih ada, Bu. Satu lagi dengan Pak Dede Rodiana. Oh iya. Baik, kita cukupkan sekian saja dulu ya. Iya, Bu. Nanti dilanjut insya Allah minggu depan. Tolong dipoto dulu panggilannya ya. Oh iya, siap, Bu. Sama nanti dikirim yang minggu-minggu kemarinnya lagi ya. Biasanya nggak ada ininya, nggak ada dokumentasinya. Oh, siap, Bu. Foto dan absensi yang Selasa lalu. Oh, kalau Selasa yang Selasa yang sama dengan Pak Kos ya, Bu. Iya, iya. Ya, Bu, siap. Kawan-kawan, 1, 2, 3. Lagi. Bentar, tunggu. Sekali lagi, 1, 2. Sip. Udah. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian semuanya ya, kehadirannya pada kita kali ini. Mudah-mudahan dari yang kita bahas kita bisa bisa menambah wawasan kita ya, dan memberi manfaat untuk kajian sirah nabawiyah dan hadis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sehat semua ya. Amin, Bu. Insyaallah. Amin, Bu. Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Bu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.